Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anita Nuraini dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata Yogyakarta dengan NIM 222100254. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hibah. Nah, teman-teman sudah tahukah apa itu hibah? Kalau belum tahu, simak ya. Nah, pengertian hibah sendiri ada dua macam. Yang pertama, secara bahasa, hibah berasal dari bahasa Arab al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah. Sedangkan menurut terminologi atau istilah syara, jumhur ulama mendefinisikan hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara bersukarela. Maka dapat didefinisikan bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Nah, sekarang memasuki tentang dasar hukum hibah. Ada beberapa para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasarkan oleh nas Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kaum sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya. Quran yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya. Sedangkan menurut Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu saling memberikan hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai. Dan yang kedua, hadis riwayat Ahmad yang artinya, siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan menolaknya, karena itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, yang berarti, seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang, tentu aku akan mengabulkannya undangan tersebut. Adapun rukun mengenai hibah, ada 4 rukun. Yang pertama, orang yang menghibahkan atau al-wahid. Yang kedua, harta yang dihibahkan atau al-mauhub. Yang ketiga, lafaz hibah. Yang keempat, orang yang menerima hibah. Sedangkan syarat hibah, yang pertama, ada syarat orang yang menghibah atau pemberi hadiah. Syaratnya, penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan. Kedua, penghibah bukan orang yang dibatasi haknya. Ketiga, penghibah itu orang yang berakal, dewasa. Yang keempat, penghibah itu tidak dipaksa atau pemberiannya itu dengan sukarela, tanpa ada paksaan suatu dari orang lain. Yang kedua, syarat orang yang diberi hadiah atau hibah, yaitu orang yang diberi hadiah benar-benar ada pada waktu diberi hibah. Bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya, misalnya masih dalam bentuk apapun itu, tidak sah hibahnya. Bisa juga hibah itu diwakilkan atau diberikan kepada walinya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah syarat tentang benda yang dihibahkan. Yang pertama, benda itu benar-benar ada atau nyata. Yang kedua,
harta itu memiliki nilai atau bermanfaat. Yang ketiga, zatnya itu bisa untuk dimiliki. Yang keempat, harta yang dihibahkan itu bernilai menurut syara. Yang kelima, harta itu benar-benar menurut orang yang menghibahkan. Yang keenam, atau harta yang dihibahkan terpisah dari segala hal. Memasuki sesi terakhir nih, yaitu hikmah pemberian hibah. Ada 3 yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan. Yang kedua, mendatangkan rasa saling menyayangi satu sama lain. Yang ketiga, menghilangkan rasa dendam. Yang keempat, menghilangkan rasa kikir atau menghindari rasa kikir, sombong, dan tamak. Burung dara, burung cendrawasih, bisa cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.